Kehidupan memang tak pernah lepas dari fase jatuh bangun. Begitu juga ritme kehidupan pun tak selalu flat, namun kerap naik dan turun. Seperti juga jalan hidup penyanyi cantik Pinkan Mambo. Sempat mengecap manisnya popularitas sebagai salah satu penyanyi top tanah air, kehidupan Pinkan Mambo kini berubah 180 derajat. Miris memang, namun realita itulah yang terjadi. Lewat akun sosial medianya, Pinkan menjajakan barang-barang pribadinya, mulai dari furniture seperti meja belajar, meja makan, sofa, hingga kursi roda. Semua itu barang tersebut masih layak digunakan dan harganya pun variasi, mulai dari 1 juta hingga 12 juta rupiah. Pinkan juga menjual beberapa peralatan elektronik seperti kipas angin, microwave, hingga kursi roda. Harganya pun dari ratusan ribu sampai jutaan. Yang tak kalah mengejutkan, penyanyi yang hobi memasak ini juga menjual cobek dan ulekan yang masih layak dipakai dengan harga Rp50.000. Sontak saja postingan Pinkan ini pun menancapkan tanya di benak publik, apa yang sebenarnya terjadi? Tak hanya menjual peralatan rumah tangga, Pinkan kabarnya memilih untuk pindah rumah dengan cara mengontrak di rumah sederhana, jauh dari kata kemewahan. Hal itu dilakukan lantaran sang suami terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Rumah aku kan gede, terus kan aku mau pindah memang ada masalah karena bukan ada masalah, suamiku kan tiba-tiba di PHK gitu. Jadi kan setengah dari omset keluarga itu kan kepotong. Dimana lifestyle kita tuh tadinya udah lumayan banyak gitu kan pengeluarannya, rumahnya gede, berarti kan listriknya juga gede, semuanya gede, mobilnya juga ada 2. Jadi tiba-tiba omset suami kan berkurang gitu, jadi kan tinggal setengah, jadi kan yang bayaran rumah nggak ada gitu yang aku, jadi kita pindah aja, downgrade, turun derajat dikit lah, maksudnya turun, ya udah. Tapi gara-gara itu justru aku diselamatkan oleh Tuhan, keluar dari rumah itu, rumah gede itu. Ternyata rumah gede itu nggak hoki gitu, jadi aku pindah ke rumah yang lebih kecil, justru sekarang lebih, ya itu makna yang aku temukan tuh malah lebih cerdas ya. Misalnya kita ngurusin barang-barang yang mahal-mahal, beli sofa berapa juta, tapi waktu kita nggak bisa bayar mobil atau kita dalam masalah, si benda-benda mahal itu juga nggak bisa nggak bantuin kita dalam penderitaan kita, justru kita nggak ngerawat dia. Ya jadi mulai sekarang aku lebih cermat lah gitu. Kalau misalnya meja ya nggak perlu berapa juta-juta gitu, yang cukup aja gitu. Makanya kan sampai jual codet kan karena kita butuh uang saat itu. Tapi bukan dibilang bangkrut juga enggak. Makanya kan jawaban aku di TV agak iya enggak. Itu maksudnya emang sengaja, bukannya bikin settingan, cuma karena dibilang lagi ada masalah uang, iya benar, tapi bukan masalah kita nggak bisa makan. Cuma maksudnya karena perubahan lifestyle yang tadinya agak mahal, nah sekarang mesti pindah ke setengah aja biasa gitu. Jadi siap nggak? Bahkan waktu kemarin berapa bulan lalu aku hampir pindah ke kampung loh, maksudnya ke pedalaman banget, jauh dari BSD. Itu kan rumahnya, nyewa rumah di situ cuma 500.000. Aku hampir ke sana. Aku sampai bilang ke teman aku yang datang tadi tuh, ini aku mau pindah nih ke kampung, aku mau jual kafe kecil-kecilan, jual roti bakar apa. Tapi ternyata aku udah siap diproses sama Tuhan, aku santai aja sih, mau taruh di mana aja bisa aja aku hidup gitu. Aku bisa jualan warung atau apa. Tapi pas justru aku malah ketika kita berserah, malahan Tuhan kasih jalan-jalan ya. Tiba-tiba ya dari jual codet itu kan sofa aku laku segala macam laku. Terus gara-gara codet juga sofa laku, akhirnya aku nggak jadi pindah ke Ujung Berung. Akhirnya aku kan tetap di BSD dari uang codet. Mau sederhana tapi ini sesuatu yang malah bisa menikmati kalau seperti ini. Kalau tahun lalu kita banyak banget orang yang diundang tapi kayak ngap-ngapan, jadinya nggak bisa ngobrol, nggak bisa apa. Tapi the meaning of happy birthday and kasih sayang kita buat anak kita itu aku rasa nggak bisa dibayar dengan miliaran, dengan apapun. Tapi kalau kita benar-benar mencintai anak kita juga bisa rasain kalau orang tuanya sayang sama kita, bukan cuma sayang dibayar pakai uang aja. Tapi pokoknya hari ini Lala seneng banget, aku seneng banget ya lah ya, seneng banget ya lah.
dapat kado, bisa bagi-bagi goodie bag, terus dikasih Tuhan hotel yang bagus, pokoknya dikasih Tuhan semuanya. Bersyukur. Berapa bulan lalu aku hampir pindah ke kampung loh, maksudnya ke pedalaman banget, jauh dari BSD. Itu kan rumahnya, nyewa rumah di situ cuma 500.000. Aku hampir ke sana. Aku sampai bilang ke teman aku yang datang tadi tuh, ini aku mau pindah nih ke kampung, aku mau jual kafe aja, kafe kecil-kecilan, jual roti bakar apa. Tapi ternyata aku udah siap diproses sama Tuhan, aku santai aja sih, mau taruh di mana aja bisa aja aku hidup gitu, aku bisa jualan warung atau apa. Tapi pas justru aku malah ketika kita berserah, malahan Tuhan kasih jalan-jalan ya, tiba-tiba ya dari jual codet itu kan sofa aku laku segala macam laku, terus gara-gara codet juga sofa laku, akhirnya aku nggak jadi pindah ke ujung Berung, akhirnya aku kan tetap di BSD. Jadi sebelum rumah sekarang ini, rumahnya tuh rumah burung, alias tuh lumayan kecil banget Kak. Jadi masuk pintu atas udah kasur, tapi layak banget gitu, karena kan di Serpong kan bagus-bagus tapi kecil banget gitu. Jadi ruang tamu di atas tempat tidur gitu, tapi itu kita cuma 2 minggu, jadi orang-orang pada bingung gitu, barang kita semuanya dari rumah gede banget ke situ. Abis itu baru 2 minggu kita tidur di situ. Terus gara-gara cobek kan aku diundang ke TV, jadi aku akhirnya punya uang berapa puluh juta, akhirnya aku bayar rumah sewa yang di sini, yang sekarang aku tinggal itu udah 6 bulan ke depan aku udah bayar gitu. Sekarang di Gading Serpong lagi, justru sekarang setelah di Gading Serpong justru sekarang bisnisnya les nyanyi aku jalan gitu, omsetnya banyak, terus ada makeup juga banyak, terus ada jual baju juga, terus catering juga, pisang goreng juga, terus bisnis yang lain. Pokoknya bisnis aku banyak deh Mbak gitu. Jadi jalan semua bisnisnya, endorse jalan pokoknya. Tapi sekali lagi kerjaan kita tuh nggak bisa diandelin. Kadang bisa turun, bisa naik. Tapi selama kita punya harapannya ya sedih sih Mbak, sedih banget. Karena gini kan misalnya Mbak, kita kan udah terlanjur rumahnya gede, mobilnya 2 gitu. Jadi kebutuhan hidupnya tuh kan banyak gitu. Terus suamiku tiba-tiba PHK, jadi kan kalau aku kan yang beliin makanan, beliin apa. Jadi gaji suamiku tuh setengah dari kebutuhan kita. Gaji aku setengah dari, jadi kita ngepas. Emang kita berdua baru cukup semuanya. Tapi gara-gara suami aku setengah omset kita nggak ada, berarti kan kita harus turun derajat, rumahnya nggak bisa segede gitu. Tapi kalau dibilang bangkrut, bukan bangkrut sih, itu karena lifestyle-nya lagi tinggi terus disuruh rendah gitu. Harus menghidupi 6 orang anak sendirian di masa pandemi COVID-19 yang penuh keterbatasan membuat Pinkan Mambo mencari jalan lain untuk mendapatkan pendapatan tambahan dikala pundi-pundi utamanya dari panggung musik terhenti. Dari panggung musik, Pinkan pun memutuskan banting setir membuka usaha catering dan juga laundry di rumahnya. Bahkan mantan personil grup Ratu ini tak gengsi untuk belanja ke pasar sendiri di tengah pagi buta guna membeli bumbu masak dan juga bahan-bahan makanan lainnya untuk keperluan catering. Maka seperti inilah kegiatan Pinkan di pagi hari, mulai dari belanja ke pasar hingga masak dan laundry baju. Hello guys, good morning. I'm Pinkan Mambo. Makasih banyak ya pagi-pagi udah bikin aku deg-degan. Jadi aku harus pasang makeup deh ke pasar dah demi pemirsa lah. Biasanya sih nggak pakai makeup. Anyway, ini baru jam 5 kurang ya di lokasi BSD di dekat rumah saya. Nah saya karena ada sejak COVID ya kan nggak ada nyanyi dan nggak ada apa. Jadi saya awalnya sih karena kepepet jadi terpaksa. Emang udah Tuhan udah kasih lama pengen bikin restoran, pengen bikin laundry. Tapi orang kalau nggak kepepet jadinya males gitu ya. Jadi akhirnya karena kepepet ini jadi akhirnya aku move on dan aku catering. Aku pagi-pagi buta gini udah harus stok makanan, udah harus belanja. Ke pasar ini spot parkir aku. Ya ini ya. Tapi biasanya aku tergantung sih kalau misalnya lagi belanja buru, aku nggak usah bawa kayak gini sih. Sampai jam berapa? Nah jadi kalau di pasar ini orang udah hafal
Kalau aku yang ngambil nggak pakai nawar. Aduh, nggak ada yang mateng lagi guys. Foto lagi ya? Masnya. Apa? Kemangi buat bikin panada. Jadi orang Manado apa-apa kemangi. 4.000 semua. Oh ini toge. Segini berapa? Saset. Tinggalan nih. 50 semua sama dadanya. Oh, kaget. Sampai 50. Shit. Iya, tapi ngutang tempe. Mau dicari di mana berarti tempenya? Kak, ini tadi soto, terus terigu buat panada, pisang. Jadi guys, aku udah nyampe rumah. Kita udah nyampe rumah ya, kita mau masak-masak. Satu lagi. Mau hancur nggak? Nah, sotonya tuh udah jadi tuh. Terus dimasukin ke Tupperware, dipastikan nggak bocor. Terus ini tinggal dimerekin karena banyak banget orang yang suka banget nama aku ada di toplesnya. Nah terus ini, nah waktu kita packaging harus rapi sehingga orang jadi nafsu makannya, jangan berantakan dan profesional. Ini tinggal kirim aja berarti ya. Kenapa? Tinggal langsung diantar. Dianterin aja. Biasanya sih ada kurir aku. Aku hari ini biasanya juga dulu nggak punya kurir juga aku antar sendiri. Tapi karena dia lagi ke dokter izin, nanti siang baru dia gantian dia kirim-kirim ke Bekasi. Jadi aku yang harus nganterin gitu. Sekarang langsung nganter ya. Iya, kadang-kadang jadi bos juga ini kalau misalnya kurirnya telat datang, aku yang langsung cabut gitu. Ya itulah makanya yang males beda rezekinya sama yang rajin. Oke, yuk kita cus yuk pemirsa, ikutin kita ke klien aku yang satu ini. Oke, cekidot. Oke guys, kita udah nyampe di klien aku yang tercinta. Aku menyayangi semua klien aku yang pesan aku, jadi aku masak dengan cinta. Pokoknya kita mau kasih makanannya ya, mudah-mudahan dia suka. Iya. Thank you ya, Kak Iya, Pinkan ya. makasih banyak ya Kak, udah Ini- pesan terus, mudah-mudahan suka rasanya. Iya. Sebentar aku ambil laundrynya dulu Kak. Ya, oke. Aduh, berat-berat Ini- dibawa sendiri Iyalah. loh. Apa kurang? Iya, Ya, biasanya kurir yang ngantar tapi lagi ke rumah sakit tadi. Tapi kalau kurirnya telat, aku langsung maju, tak gentar. Langsung cus ya. Iya. Thank you ya, Kak Pinkan Iya, ya. 165 Iya, Kak. siap. Meski harus berjuang sendirian, Pinkan nampaknya begitu menikmati aktivitasnya saat ini. Mulai dari ke pasar, memasak, menyiapkan laundry, hingga menyiapkan catering. Semuanya dilakukan dengan penuh begitu telaten. Dan selain usaha kuliner, Pinkan juga mulai coba merambah bisnis rumahan yang konon pemasukannya cukup besar. Yang hektik banget itu yang sekarang sejak pandemik ini, sejak COVID ini, aku bener-bener ngelakuinnya, catering dan laundry gitu.
hasilnya bagus banget ya. Hasilnya bagus banget. Pertamanya sih kayak cuma sedikit gitu. Kayaknya ada nggak sih yang beli gitu kan. Tapi lama-lama tuh jadi bukit ya. Bahkan lebih daripada pegawai swasta. Bahkan omset yang wow gitu. Yang nggak pernah kita pikirkan sebelumnya. Itu bisa pokoknya besar lah omsetnya. Besar, bisa lebih besar dari nyanyi juga bahkan. Jadi akhirnya aku masak, tapi dari Covid ini karena kita kejepit harus bayar mobil, harus bayar cicilan, ya otomatis kita harus putar otak gimana caranya. Tapi ini membawa kebaikan, yaitu jadi punya bisnis yang lain selain nyanyi gitu Kak. Pertama sih Kak baru sedikit ya, pertama baru 1 orang gitu, kayaknya lama banget nunggunya, baru 1 orang lagi gitu. Terus catering juga kayak ada harapan gak sih gitu, kayaknya kok sepi-sepi banget gitu. Tapi setelah kita jalanin ya, kita juga setia sama customer kita, terus lama-lama itu omsetnya sampai nggak terduga gitu Kak. Jadi bisa sampai melonjak berapa ratus persennya, dan bahkan bisa lebih dari menghidupi keluarga saya. Masalah boleh datang, tapi doain aja kalau saya itu bisa terus menjadi Pingkan yang begini aja sampai kapanpun, yang kuat, yang walaupun sedikit-sedikit nangis tapi tetap kuat, kita tetap berjuang ya, doain itu aja Kak. Oke guys, makasih banyak Bang udah selalu ngikutin saya sampai hari ini, dan ikutin next saya mau buat apa, jangan bosan-bosan. Pemirsa di rumah, love you banget. Sampai jumpa lagi, bye-bye.